Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Besok kita menyatakan kepada Allah SWT setiap nikmat karunia kesehatan, nikmat yang lainnya, sehingga pada sore hari ini kita kembali kuliah Jabal Linier. Oke, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syawat beliau di akhir kelak. Amin. Oke, baik, di pertemuan kali ini ya, menjelang ujian akhir semester ya, kita akan bahas tentang basis ya, yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan sifat membangun suatu ruang vektor dan merentang dari bebas linear. Oke, akan saya menulis. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi kita memiliki misalkan ya, kita memiliki ruang vektor yang sederhana aja R2. Oke. Ini lihat kalau kita gambar menggunakan diagram ya. Ini X, di sini adalah Y. Oke. Nah, kita mengenal di bilangan real kan satuannya adalah 1 ya. Oke, berarti apa ini? Berarti dia ada dua posisi ya, yaitu X 0 plus Y 0, 1. Oke. Artinya apa di sini? Bisa kita lihat bahwa kalau kita memiliki sembarang vektor di R2, dia bisa dinyatakan sebagai bentuk seperti ini. Oke. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya kombinasi linier. Dari ini ya, himpunannya adalah saya namakan B, ini adalah 1, 0 dan 0, 1. Oke, ini dia himpunan bagian dari R2. Ini adalah P1, ini adalah P2. Oke, saya berikan definisinya. Berikan P1, P2, sampai Vn, dan bagian dari Rn. Vektor U, anggota Rn ini dikatakan kombinasi linier dari B jika U ini adalah K1 P1 plus K2 P2 sampai Kn Vn untuk suatu K1 K2 Kn anggota dari R. Oke. Ya, ini disebut dengan kombinasi linier. Contoh ya, setiap vektor di R2 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 1, 0 dan 0, 1. Ya.
Oke, untuk yang kedua. Setiap vektor di R2 ini juga dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari B1110. Kenapa seperti ini? Sebab nanti untuk setiap U XY anggota dari R2, kita lihat nanti apa ini? XY sama dengan apa ini? Titik-titik 11 ditambah titik-titik 10. Kita namakan ini K1, ini K2. K1-nya berapa? Ini K2. Oke, berapa nilai K1 dan K2? Kita lihat ya. XY sama dengan K1 1 tambah K2 10. Ini adalah K1 plus K2, K1. Oke, ini boleh K1 plus K2 sama dengan X, K1 sama dengan Y. Boleh berarti K2 adalah X dikurangi K1, yaitu X dikurangi Y. Oke, jadi jawabannya di sini K1-nya adalah Y, K2-nya adalah X min Y. Ya, contoh ya. Misalkan 1,2. Apa ini berarti? Apa ini? Titik sini. Sini 2. Itu kurangi 2. Sini negatif 1. Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang R3 sekarang. Misalkan saya punya P. Misalkan nih ya. 111, 110, 100. Oke. Apakah setiap vektor di R2 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari B? Kita lihat ya, kalau kita punya sembarang vektor di R3, ya ini R3 ya. Oke, saya namakan K1, 111, tambah K2, 110, tambah K3, 100. Berarti ini adalah K1 plus K2 plus K3. K3, K1 plus K2, ini K apa ini? K1 plus K2, ini plus K1. Jadi diperoleh bahwa
K1 plus K2 plus K3 sama dengan X. Kemudian K1 plus K2 sama dengan Y. K1 sama dengan Z. Oke, jadi diperoleh bahwa K1-nya Z, berarti K2-nya adalah Y min K1, berarti Y min Z. K3 berarti X min K1 plus K2. Berarti ini X min Y. Ya. Oke, ketemu ya. Berarti dia dapatkan baik di sini ya. Contoh 1, 2, 3. Apa ini? 1, 1, 1 ditambah 1, 1, 0 ditambah 1, 0. Berarti ini adalah 3. Sini berapa ini? K2-nya berarti Y min Z min 1, ini min 1. Oke. Oke, kalau kita bahas namanya konsep merentang atau membangun ya. Jadi kalau kita memiliki B ini B1, B2, Bn, ini vektor-vektor di Rn ya, himpunan vektor di Rn, kemudian memberikan S ya, ini adalah itu himpunan yang namanya span B. Span B itu spanning ya. Spanning itu artinya merentang. Ini adalah himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor di B. Ini adalah himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor di B. Nanti ya Rn ini dikatakan direntang atau dibangun oleh B jika Rn itu adalah, atau jika span B adalah Rn. Ini ya, jika span B adalah Rn. Dengan kata lain, ini merentang Rn ini jika dan hanya jika setiap vektor di Rn adalah kombinasi linear dari B, ya, merentang. Contoh B1001 ini merentang R2. 1110 ini juga merentang R2. Bagaimana kalau ini? 10 dan 20. Merentang nggak ini? 10 dan 20, apakah merentang R2?
Oke, tidak ini ya. Ini tidak merentang R2. Kenapa? Sebab kita mengambil contoh, misalkan 1,2 ya. Ada 1,2 anggota R2, sehingga dia kan, apakah ada ini? Ini kan sama dengan K1 plus 2K2,0. Lihat belakangnya kan berbeda ini. Oke, tidak sama kan? Setiap K1, K2 anggota R. Oke. Tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. 1, 2 ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B. Vektor-vektor di B. Itu ya. Tadi contohnya 00 ya, 010 001 ini jelas merentang R3 ya, jelas. 111 110 100 tadi juga ini juga merentang R3. Nah, nanti ini coba latihan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tidak merentang R3. Oke, silakan untuk latihan. Mengapa dia tidak merentang R3? Oke, nanti secara umum ya. B 1 0 0 0 1 terus ya sampai 0 0 1 ini dia akan merentang Rn ya. Oke, ini adalah konsep merentang atau membangun. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bebas linear kan. Bebas linear. Oke, dia termotivasi dari merentang, tapi dia ingin kombinasi linearnya itu tunggal. Oke, ya. Contoh ini ya. Misalkan kalau kamu lagi B 1, 0 dan 01. Kalau kita memiliki 1,2, ini adalah 1, 10 ditambah 2, 0, 1. Ini kan tunggal nih. Ya, ini tunggal. Tidak ada yang lain. Coba, bisa nggak? Silakan. Nggak, tunggal ini. Ini kan? Ini tunggal ya. Begitu juga tadi ya, kalau saya memiliki B, ini merentang R2, 1 dan 1, 0. Ini juga merentang R2. Ini adalah 2, 1, 1 tambah negatif 1
Oke, ini juga tunggal. Dan kita lihat di sini. Kalau saya berikan simbol yang lain. Misalkan 101101. Oke. Kalau kita memiliki XY anggota R2, apa ini kira-kira? 0. Langsung aja 12 ya. Berapa ini contohnya? Ini bisa 1, ini 1. Oke. Ini bisa berapa ini? Bisa 0 kan? Atau 1, 2 bisa ini bisa 1, bisa 2, ini 0. Oke. Saya kira itu apa? Kombinasinya, kombinasi linearnya di sini tidak tunggal ya. Linearnya tidak tunggal. Ini ada 0, ini 1 ya, 1 0, 1 2 kan ada yang beda kan. Berarti dia tidak tunggal. Kita ingin tunggal kan. Oke, kita ingin tunggal. Itu apa nanti? Kalau kita memiliki U adalah K1 V1, K2 V2 kan gitu ya. Kita ingin misalkan kita memiliki B, V1, V2 sampai Vn di subset dari Rn, U anggota Rn. Kalau kita memiliki U ini misalkan K1 V1 plus K2 V2 sampai Kn Vn, dan U ini juga L1 V1 tambah L2 V2 sampai Ln Vn, kita ingin bahwa K1 sama dengan L1, K2 sama dengan L2, Kn sama dengan Ln. Oke, kita ingin sama. Bagaimana maka apa yang saya lakukan? Oke, dari dua ini U dikurangi U berarti apa ini? K1 V1 plus K2 V2 Kn Vn nanti apa? Dikurangi L1 V1 dikurangi L2 V2 terus dikurangi Ln Vn. Ini adalah vektor 0. Berarti ini apa ini? K1 min L1 V1 tambah K2 min L2 V2 tambah terus sampai Kn min Ln Vn. Maka apa? Biar ininya juga 0, maka apa? Kita butuh K1 min L1 sama dengan 0, K2 min L2 sama dengan 0, sampai Kn min Ln sama dengan 0. Apa akibatnya? Akibatnya kalau K1 min L1 sama dengan 0, maka apa? K1 sama dengan L1. K2 sama dengan L2, terus sampai Kn sama dengan Ln. Oke, maka apa ini? Jika kita memiliki kombinasi linearnya sama dengan vektor 0, maka masing-masing skalarnya haruslah sama dengan yang disebut dengan bebas linear. Oke, definisi. Berikan B, B1, B2, ini dalam koleksi vektor-vektor di Rn. B dikatakan bebas linear
Jika nih ya, jika K1 V1 plus K2 V2 plus Kn Vn sama dengan vektor 0, maka K1 sama dengan K2 sama dengan Kn sama dengan 0. Ya. K1, K2 sampai Kn adalah skala. Oke. Dapat dilihat bahwa contoh ya. 0 dan 01 ini jelas bebas linear ya. Sebab kalau kita mengambil K1 10 plus K2 01, kita sama dengan kan vektor 0 ya. 0 sini. Maka ini adalah K1, K2 sama dengan 0. Berakibat K1 sama dengan K2 sama dengan 0. Ya bebas linear. Demikian juga contoh yang kedua. Tadi 11 dan 10 ini juga bebas linear, sebab kalau kita mengambil K111 plus K210 sama dengan vektor 0, di sini diperoleh K1 plus K2, K1 sama dengan vektor 0. Diperoleh berarti K1 plus K2 sama dengan 0 dan K1 sama dengan 0. Oke. Kalau K1-nya 0 diperoleh K1-nya 0, K2-nya berarti berapa ini? 0 dikurangi K1 ya 0 juga kan. Oke. Jadi dia bebas. Ya. Ada pertanyaan? Oke, contoh yang tidak ya tadi ya. Contoh yang tidak. 1, 0. 1, 1. Oke. 0, 1. Kita lihat nih. Dia tidak bebas linear ya. Sebab kita bisa menunjukkan bahwa dia bisa menghasilkan 0, tapi skalarnya tidak 0. Ada yang tidak 0. Berapa coba? Ini misalkan nih min 1, ini 1, ini min 1. Oke. Atau ini dia tidak 0. Ini tidak 0. Tidak 0. Tidak 0. Ada yang tidak 0 itu ya. Ada skalar yang tidak 0. Tapi menghasilkan vektor 0. Di R3 berarti sama ya. 00, 010 itu pasti bebas linear ya, jelas nih ya. Ini jelas bebas linear ya. Di R3. Pertanyaan?
Oke, nanti saya berikan sebuah sifat ya. Ini penting ini ya. Jadi kalau kita memiliki B, P1, P2 sampai Vn nih, subset dari Rn, misalkan B itu matrik ya, tapi isinya adalah vektor-vektor di B ya. Maka nanti B ini bebas linier jika dan hanya jika determinan dari B tidak sama dengan. Oke, itu ciri-cirinya ya. Ini sifat-sifatnya. Jadi bisa untuk mengecek ya. Cuman ini kelemahannya sifat ini hanya untuk matrik yang persegi ya. Oke ya. Asalkan determinannya tidak nol, maka B ini dia adalah bebas linier. Contohnya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya kita lihat kalau kita membentuk matrik A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peroleh determinan A-nya, dulu pernah kita hitung ya, ini adalah 0, sehingga diperoleh bahwa B ini tidak bebas linier. B tidak bebas linier. Bisa dicek ya nanti. Ini tidak bebas linier. Pas sekarang. Ini 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nanti bentuk matrik A. 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nanti dihitung determinan A-nya, nanti akan ketemu 1 ya nanti ya. Sehingga nanti B ini adalah dia bebas linier. Ini sifat-sifat. Ada pertanyaan? Oke, ada saya izin ke toilet sebentar ya.
Oke, lanjutkan ya. Setelah kita bahas merentang bebas linear, nah selanjutnya kita akan bahas basis. Oke, definisinya berikan B oke, maka nanti B ini disebut basis untuk Rn jika yang pertama B-nya adalah rentang N, yang kedua B-nya bebas linear. Ya, di dua hal ini harus dipenuhi. Oke, nanti banyaknya vektor pada basis ini disebut dengan dimensi. Ya, dengan dimensi. Oke, nah basis ini kan bisa untuk Rn ya, tapi ternyata dia juga bisa untuk ruang bagian. Baik ruang bagian, atau subruang. Oke, jadi kalau kita memiliki himpunan bagian ya, himpunan bagian S ya dari Rn. Jadi S ini disebut dengan ruang bagian atau subruang dari Rn jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah untuk setiap U dan V anggota S, nanti U plus V anggota S. Yang kedua, untuk setiap skalar K ya, dan U anggota S, nanti K dikalikan U juga anggota S. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan skalar dan perkalian, penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Oke. Yang sudah saya singgung ini ya kemarin ya. Ruang. Jadi sama tadi ya, jadi basis itu bisa untuk subruang. Oke. Kalau kita berikan S ini adalah subruang dari Rn, oke, B, oke, B ini adalah basis. Untuk S, ditambah apa? Jika B-nya merentang S ya. Yang kedua, B-nya bebas linear. Banyaknya vektor pada B ini disebut dengan dimensi. Dimensi dari S ya. Ditulis dengan dim S ya, sama dengan M berarti. Oke. Sama ya, dia merentang dua linear. Oke, contoh.
B1001. Ini dia adalah basis untuk R2. Ya, jelas tadi ya. 11, 10, ini juga basis untuk R2. Tapi yang tadi bukan ya. 10, 11, 01. Ini bukan basis untuk R2. Kenapa tadi? Sebab B tidak bebas linear. Satu nol nol 010 001. Ini dia, jelas ya, basis untuk R3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, bukan basis ya tadi ya. Karena tidak basisnya juga ya. Bukan basis untuk R3. Sebab B tadi tidak bebas linear ya. B tidak bebas linear. Kalau B-nya adalah P1, P2, Pn ya, subset dari Rn. P1 adalah 1, 0, 0, P2, 0, 1, 0 ya, sampai Pn, 0, 0, 1. Ini disebut dengan basis standar atau baku dari Rn. Oke, ada pertanyaan terkait dengan basis ya? Ada pertanyaan? Nah, saya berikan sifat-sifat ya untuk bisa untuk menunjukkan dia basis. Nanti saya gunakan ya. Kalau kita memiliki B, P1, P2 sampai Pn, Pm ya. Di subset dari Rn. Oke, nanti B ini adalah basis untuk Rn. Silakan cek aja nanti ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah M sama dengan N. Yang kedua, berarti kalau kita memiliki A nih ya. Oke, matriksnya lupa tadi. Iya, determinan dari matriks P1, P2 sampai Pm sama dengan tidak sama dengan 0. Oke. Ini ya. Saya akan gunakan. Untuk Rn tapi syaratnya ini. Contoh ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jelas B, jelas. Bukan. Basis untuk R3 ya, karena B hanya ada 2 elemen. Sebab B hanya ada 2 vektor. Sedangkan sini kan 3 ini. R3 kan berarti harus 3. Ya. Tidak sama dengan. Oke. Oke, itu sifat-sifatnya. Ada pertanyaan?
Oke, sekarang kita akan bahas kaitan antara basis dengan solusi samaan linear, ya, solusi sistem samaan linear. Oke, sini saya mau berikan dulu apa itu ruang baris dan ruang kolom ya. Jadi berkaitan dengan tadi yang merentang tadi. Oke. Ya, kalau kita memiliki SQL ya. Khususnya SQL homogen. Oke, 11x1. Kalau n kali n kan gampang gitu ya. Kita kan sekarang yang tidak n kali n. Tidak harus ya. A1 n x m sama dengan 0. xn, sorry. A1n xn sama dengan 0. A21x1, A22x2 sampai A2n xn sama dengan 0, terus sampai AM1x1, AM2x2, AMN xn sama dengan 0. Misalkan ya, ini R ya, R1 itu row ya, baris ya. Oke, kita misalkan matrik A, 11, A12, A1N, A21, A22, 2N ini AM1, AM2, AMN. Misalkan R1 ya, ini vektor baris. Vektor baris dari A adalah R1, A11, A12 sampai A1N, R2, A21, A22, A2N sampai RM. Ini adalah AM1, AM2 sampai AMN. Oke, ada lagi nanti vektor kolom. Vektor kolom dari A. Kita namakan C aja ya, colong ya, kolom. Ini C1. Nanti ini A11, A21, AM1. C2 berarti A12, A22, AM2, terus sampai CN, nanti A1N, A2N, AMN. Oke, maka apa itu ruang baris? Ruang baris dari A ini adalah ini ya, span dari R1, R2 sampai RM. Tadi ya, kita kan tadi kan bahas tentang span ya, merentang tadi ya. Nah ini ya span ya. Jadi himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor di V1, V2, Vn. Jadi kita vektor-vektor adalah vektor baris dan juga kolom. Nah ini ya.
Ini adalah himpunan semua K1R1 tambah K2R2 sampai KM-RM, di mana K1, K2 sampai KM anggota dari R. Oke, ini adalah ruang baris dari A. Ada lagi nanti ruang kolom dari A. Ini adalah span dari C1, C2, C sampai CN. Ini adalah himpunan semua K1, C1, K2, C2 sampai KN, CN, di mana K1, K2 sampai KN anggota R. Ini namanya ruang kolom. Oke, nanti kita bisa lihat dimensinya berapa, kan? Terus mencari basisnya berapa. Contoh nih ya. Kita memiliki matriks A, akarnya adalah 2, 1, 0, 3, min 1, 4. Di sini, dari sini kita boleh vektor baris, berarti ada 2 ya, R1, 2, 1, 0, R2, 3, min 1, 4. Oke. Vektor kolom, berarti C1, berarti 2, 3, C2, berarti 1, min 1. Kolom ketiga berarti 0, 4. Oke, berarti nanti ruang baris dari A, berarti apa ini? Span dari R1 dan R2, yaitu K1, 210 ditambah K2, 3, min 1. Mana K1 dan K2 anggota R. Kita terus ya gini. 2K1 tambah 3, K3, ini K1 dikurangi K2, ini K2. Di mana K1, K2 anggota R. Ini ruang kolom dari A. Nanti ini adalah span dari C1, C2, C3. K1, 2, 3, ditambah K2, 1, min 1, tambah K3, 0, 4. Di mana K1, K2, K3 anggota dari R. Ini bisa kita tulis sebagai ya 2K1 ditambah K2, ini 3K1 dikurangi K2 ditambah 4K3. Ini di mana K1, K2, K3 adalah bilangan real skalar. Dan ini sifatnya ruang baris dan ruang kolom itu adalah subruang. Oke. Kita memiliki sifat bahwa kalau kita memiliki A,
Oke, maka nanti ruang baris dari A ini adalah merupakan subruang ya. Subruang dari berarti berapa ini? 1A, 2R, ini Rn, dan ruang kolom dari A ini adalah subruang dari Rm. Oke. Subruang dari Rm. Sorry. Oh iya, benar ya. Terus bagaimana kita cara mencari dimensinya? Bagaimana cara mencari dimensi dari ruang baris dan ruang kolom? Bagaimana caranya? Penting ya untuk mencari berkaitan dengan jumlah solusi persamaan. Caranya gampang ya, itu nanti dengan menggunakan OBE. Oke. Dengan menggunakan OBE. Oke, jadi nanti ruang baris ya. Sifat yang utama basis dari ruang baris A ini adalah vektor-vektor, ini adalah himpunan vektor ya, adalah himpunan vektor A0 pada matriks A aksen ya, yang diperoleh dari OBE ya, menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Oke. Itu adalah basisnya. Oke. Jadi A aksen itu adalah matriks yang diperoleh dari OBE dari A dengan apa, yang berbentuk eselon baris reduksi. Oke, kemudian juga nanti yang kedua, basis dari ruang kolom dari A berarti adalah banyaknya, adalah himpunan vektor Tak0 dan matriks A aksen yang diperoleh dari OBE matriks, berarti A transpose itu. Kalau OBE kan berarti baris ya, berarti hanya kita rubah ke dalam apa kolomnya kita rubah menjadi baris. A dalam bentuk eselon baris tereduksi. Oke. Contoh yang tadi ya, kita milih apa tadi? Misalkan ini aja ya. 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4,
Min 4. Oke. Berapa ruang barisnya? Dimensi basis ruang barisnya berapa ini? Kita OBE ya. Kita OBE berarti apa ini? Ini B2 dikurangi 3B1 seperempat B3. 1, 0, 1, 1. Ini 3 dikurangi 3, 0. 2 dikurangi 2. 5 dikurangi 3, 2. 1 dikurangi 3, minus 2. Ini 0, 1, 1, min 1. Oke, setelah itu setengah B2, B3 dikurangi setengah B2, 1, 0, 1, 1. Ini 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Oke. Oke, sudah echelon baris reduksi. Oke, berarti diperoleh apa ini? Peroleh bahwa B1, 0, 1, 1 dan 0, 1, 1, min 1 ini adalah basis untuk ruang baris dari. Oke, pertanyaan? Berarti dimensinya berapa dimensinya? Dimensi ruang baris A adalah 2. Oke. Berarti dimensi ruang barisnya adalah 2. Kita lihat ruang kolomnya. Oke, tadi A-nya tadi adalah 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, 4. Oke, dari sini kita dapatkan A transpose berarti 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 5, 4, 1, 1, min 4. Setelah itu kita akan OBE ya ini ya. Kita akan OBE. Ini setengah B2, ini B2, sorry, B3 kurangi B1, B4 kurangi B1. 3, 0, 0, 1, 2, 1, ini 0, 5 kurangi 3, 2, 4 kurangi 0, 4, 1, 0, 1 kurangi 3, minus 2, minus 4. Ini B1 kurangi B2, kemudian B3
dikurangi 2B2, kemudian B4 ditambah B3. 1 kurangi 0, 1, 3 kurangi 1, kok 3 ke 1? Ini 3. B1 kurangi 3B2. 3 dikurangi 3, 0. Kemudian 0 dikurangi 6 ya. Minus 6. Ini 0, 1, 2. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Oke, dari sini diperoleh bahwa basis dari ruang kolom A adalah, kalau pakai kolom ya, berarti ini kalau pakai kolom 1, 0, 6, dan 0, 1, 2. Oke, dimensinya ini adalah 2. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini berkaitan dengan banyak dimensinya, itu nanti kan berkaitan dengan banyaknya solusi ya. Banyak solusi dari SPL yang dibentuk dari matriks A. Nanti kalau dimensinya 2, nanti bisa dilihat kalau dia SPL homogen, nanti ada satu, kalau dimensinya 2 berarti nanti ada satu parameter nanti ya, satu parameter. Jangan bisa dicek nanti ya, kalau kalian membuat ini X1 plus berarti ini X3 plus X4 sama dengan 0, dan 3X1 plus 2X2 plus 5X3 plus X4 sama dengan 0, 4X2 plus 4X3 min 4X4 sama dengan 0. Maka ini nanti solusinya dalam satu parameter. Oke. Nah, dimensinya 2 ya. Selain itu ada 3 persamaan. Oke, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan? Dan nanti solusinya itu adalah kombinasi linear dari basis-basisnya. Jadi basis-basisnya itu akan membentuk, itu adalah solusinya. Kombinasi linear adalah solusinya.
Ini ya. Kalau kalian masukkan ke sistem persamaan, pasti benar ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini? Terkait dengan basis, dimensi. Kita kapan UAS ya? Minggu depan ya? Masih ada materi yaitu tentang nilai eigen ya. Nanti akan saya berikan videonya ya. Oke, ada pertanyaan? Yang tidak ada nanti video berikutnya ya. Kalau tidak sempat kuliah, nanti kita berikan materi tentang nilai eigen dan faktor eigen. Oke, demikian kuliah kita sore hari ini. Oke, berarti nanti akhir minggu depan ya, minggu depan atau awal bulan Juni itu adalah sudah masuk di jadwal ujian akhir semester ya. Nanti materinya mulai dari, kalau tidak salah, mulai dari setelah SPL ya, dia, yaitu tentang vektor ya. Materinya terkait dengan vektor. Vektor R2, Rn, ya. Kemudian ruang vektor ini, basis, dimensi, dan seterusnya. Oke, demikian. Apabila tidak ada pertanyaan lagi. Info tidak ada, mari kita tutupkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.